Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Suryaningsih MPD selaku sebagai dosen di STKIP Taman Siswa 5 pada program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Di PGSD saya mengampu mata kuliah pengembangan IPA SD. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 3. Mata kuliah ini juga memberikan wawasan, sikap, keterampilan kepada calon guru untuk dapat mengembangkan perangkat pembelajaran, baik itu berupa silabus, RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan alat evaluasi pada proses pembelajaran IPA. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis dan mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang bahan ajar berupa LKPD, majalah, komik, dan modul ajar yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan media pembelajaran IPA yang inovatif dan kreatif dan berbasis kearifan lokal. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang instrumen kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengembangkan soal IPA yang sesuai dengan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom yang dimaksud yaitu taksonomi kognitif dari C1 sampai C6. Perkuliahan ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pertemuan yang dilakukan sebanyak 14 kali yaitu di luar dari UTS dari UAS. Penugasan diberikan secara individu dan secara berkelompok. Tugas akhir mereka adalah dalam bentuk proyek dan ujian lisan. Penilaian akhir dilakukan dengan mengkonversi nilai dari tugas-tugas, baik itu dari tugas individu, tugas kelompok, dari hasil UAS, UTS, dan nilai kehadiran, persentase kehadiran mahasiswa. Berikut ini saya tampilkan contoh proses pembelajaran pada mata kuliah pengembangan IPA yang saya ambil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semangat sekali untuk hari ini. Hari ini kita masuk pertemuan ke-12. Seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan awal di dalam LPS-nya, bahwa di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang pembuatan soal pembelajaran IPA SD. Jadi yang perlu adik-adik ketahui, yang pertama, mahasiswa mampu membuat soal sebagai instrumen evaluasi pembelajaran IPA tematik SD yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Kira-kira menurut adik-adik sekarang kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah itu kurikulum apa? Adapun indikator yang harus mahasiswa pahami, yang pertama, mahasiswa mampu merancang visi-visi soal PAX. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun soal IPA SD berbasis PAX. Jadi ada dua yang ditugaskan nanti. Yang pertama membuat visi-visinya, yang kedua membuat soal. Untuk membuat soal ini tujuannya meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep penyusunan visi-visi soal PAX. Jadi adik-adik sebelum membuat soal diwajibkan dulu untuk membuat visi-visi. Sebelum Ibu melanjutkan untuk materi, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke penjelasan terkait dengan pengisian visi-visi soal ataupun pembuatan soal, maka sebaiknya Ibu mau tanya dulu. Apa yang Anda ketahui tentang hoax? Siapa yang bisa? Apa yang Anda ketahui tentang berpikir tingkat tinggi?
berpikir tingkat tinggi. Oke, benar. Sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa merancang kisi-kisi itu penting untuk dibuat? Tujuan dari merancang kisi-kisi itu dibuat karena mengajarkan pembelajaran itu tepat sasaran itu. Apakah kemampuan yang kita ajarkan yang dibutuhkan, apakah benar-benar siswa itu benar-benar mengetahui, apakah sudah benar-benar mengetahui. Benar sekali. Jadi sebelum kita membuat soal, kita harus membuat dulu kisi-kisinya. Apakah soal ini sudah sesuai nggak dengan indikator materi yang kita buat? Terus kunci jawabannya seperti apa? Skornya berapa? Itu harus kita buat dulu terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, apa tujuan kita membuat soal? Siapa yang bisa angkat tangan? Ayo silakan. Tujuan membuat soal adalah sebagai bahan asesmen kepada peserta didik. Selain itu apa lagi? Setelah evaluasi sejauh mana peserta didik mengerti pembelajaran yang sudah diajarkan. Oke, berarti kita tujuannya membuat soal itu sebagai evaluasi proses belajar mengajar. Nah, sekarang langsung di dimensi proses kognitif. Jadi ada 3 dimensi proses kognitif yang harus Anda pahami dalam proses evaluasi atau pembuatan soal. Kita lihat sekarang pada ranah yang paling bawah, yaitu kemampuan berpikir tingkat rendah. Kemampuan berpikir tingkat rendah di sini terlihat hanya ada pada tingkatan C1 berdasarkan taksonomi Bloom kognitifnya. C1 itu apa? Terus kata kerja operasional yang digunakan dalam C1 ada kata kerja apa saja? Jika kata-kata kerja C1 ini Anda buatkan soalnya, berarti soal itu termasuk level yang sangat rendah. Jadi kita tahu rendahnya, sedangnya, dan tingginya soal itu berdasarkan kata kerja yang kita gunakan. Jadi pada C2 itu ada kata menjelaskan, memvisualisasi, menerima, dan melakukan. Jika Anda membuat soal dengan menggunakan kata perintah di dalam soal menggunakan mana yang ada pada kata C2, maka soal itu termasuk pada level C2, yaitu level yang sangat rendah lagi. Kita sudah masuk pada C2. Terus sekarang level yang sangat dituntut dalam kurikulum Merdeka Belajar, bahkan ada 21 tuntutannya mahasiswa, siswa atau pendidik, baik itu pendidik dan peserta didik, harus mampu berpikir tingkat tinggi. Nah, berpikir tingkat tinggi itu ada pada level C4 itu ada pada kata menganalisis. Sekarang Ibu akan memberikan contoh soal. Ya, saya akan coba memberikan contoh soal. Nanti Anda yang akan menentukan apakah soal yang saya buat ini berada pada level C berapa. Soalnya siapa yang bisa? Silakan maju. Tentukan di sini. Kata kerja operasionalnya yang mana? Ditandain, terus dia berada pada level yang mana? Dia berada pada Tulis C berapa di sini? Silakan. Coba Anda bisa cek apakah benar ini termasuk C1? Benar. Silakan dulu.
Berarti soal ini termasuk level satu itu termasuk level. Oke, berarti paham ya? Nah, bisa coba Anda simpulkan simpulkan apa yang terjadi di dalam gambar dan wacana. Itu C berapa? Coba perhatikan. Ya, benar sekali. C5. Karena menggunakan kata kerja apa? Menyimpulkan. Kata kerja menyimpulkan sama dengan mengevaluasi. Paham? Oke, sekarang next, lanjut lagi. Langkah-langkah penyusunan kisi-kisi. Jadi untuk membuat kisi-kisi itu dia mempunyai bagan. Ini bagan dalam pembuatan kisi-kisi. Jadi sebelum ke tabelnya, jadi yang paling atas itu harus ada identitas nama sekolah, kelas, semester, tema, subtema, dan pembelajaran. Kenapa harus ada kelas? Karena bagaimana caranya kita menentukan di dalam soalnya ini kelas berapa, materinya untuk kelas berapa. Jadi perlu diberikan keterangan kelas, terus semesternya semester berapa, tema, subtema, dan pembelajaran. Nah, seperti soal ini mengidentifikasi bagian tumbuhan. Berarti kata mengidentifikasi merupakan sebagai kata kerja atau kata perintah di dalam soal yang dapat Anda ukur tingkat kognitifnya. Nah, kira-kira kata mengidentifikasi itu masuk pada kata C berapa? Coba. Saya panggil namanya saja ya. Apakah benar ini C4? Terus apa alasannya jika ini C4? Karena indikator berpikirnya itu merealisasi Kata kerja. katanya Sama ya jawabannya. Apakah benar kata mengidentifikasi ada pada C4? Benar nggak? Coba cek. Jangan pengaruh sama soal tabel tadi, itu bisa jadi salah. Benar nggak? Coba perhatikan. Apakah benar kata mengidentifikasi ada pada C4? Coba perhatikan tabelnya. Benar nggak? C4 ada nggak? C4 berarti menganalisis. Nah, ada nggak kata menganalisis? Ada nggak? Yang lain-lainnya. Berarti buat answer ya. Dan aplaus dulu. Terus setelah indikator berpikir kritis, terus ada level kognitif, nomor soal, kunci jawaban, dan skor penilaian. Misalnya ada 5 nomor soal. 5 nomor ini kan ada soal yang sukar, hoax misalnya, yang C4 sampai C5. Nanti bobot ranah poinnya itu lebih tinggi, misalnya poinnya 30. Terus ada lagi soal yang lots, berarti poinnya 5. Terus ada lagi soal yang math, berarti poinnya 10. Nanti kalau dijumlahkan semuanya itu mencapai 100. Itu satu pembuatan soal skornya ya. Nah, sekarang masuk ke langkah-langkah penyusunan soal hoax. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Dan yang Oke, Ibu udah banyak menjelaskan. Sekarang giliran Anda untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Ayo Bu. Ayo silakan. Baik, untuk pertanyaannya, apakah indikator soal sama dengan soal? Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ayo Bu. Oke, silakan. Jadi saya ingin bertanya,
Apakah pada saat kita menyusun kisi-kisi soal, itu kunci jawabannya ditulis semua atau tidak, Bu? Untuk kunci jawabannya tidak perlu dituliskan semua seperti yang siswa tuliskan itu. Tetapi poin intinya apa sehingga persentase dari nilai bobotnya sekian. Misalnya dia bobotnya harus 10. Harus 10 dia harus apa? Jawabannya intinya saja. Apa yang Anda simpulkan dari semua yang Ibu paparkan tadi? Ayo silakan. Baik, saya sedikit menyimpulkan daripada hasil pembelajaran kita ini. Dalam membuat kita ini kita membahas tentang cara membuat soal course. Dalam membuat soal course kita terlebih dahulu harus membuat kisi-kisi soal. Terus dalam membuat kisi-kisi soal ada beberapa level dalam kisi-kisi soal tersebut. Terus ada 3 level. Level yang pertama yaitu level notes, yang dimana di situ adalah terdapat pada level C1 yaitu mengingat. Terus yang kedua terdapat pada soal level notes yaitu pada C2 dan C3. Terus yang ketiga pada tindakan course yaitu terletak pada C4, C5 dan C6. Oke, terima kasih. Untuk hari ini sekian dulu proses pembelajarannya. Kita lanjut lagi minggu depan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran proses perkuliahan mata kuliah pengembangan IPA SD yang saya ampuh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.